Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten berdiskusi bersama teman mikir gua. Dan hari ini kita akan membahas soal Amerika Serikat, berita terkini di Amerika Serikat, terutama soal penarikan pasukan dari Afghanistan, dan juga ini berkaitan dengan agenda politik luar negeri Amerika setelah Afghanistan itu seperti apa sebenarnya. Banyak yang mengisukan Amerika berangkat dari Afghanistan, terus Cina masuk, Rusia masuk ke Afghanistan, dan berbagai macam kepentingan dan pikiran-pikiran konspiratif pun langsung muncul di mana-mana. Nah, untuk membahas tema ini, gue sudah kedatangan Al Mukarram Azrian Syah Agus. Assalamualaikum, akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Dr. Ari Putra. Ya, tapi saya tidak perlu sekolah seperti Anda. Nah, itu Cukup lebih dahsyat. dapat Profesor Humoris Causa aja. Dan yang memberi gelar Prof. A.S. Hikam pula. A.S. Hikam manggil Prof loh, karena gara-gara gue membuat sebuah karya ilmiah gue yang sangat monumental, tau gak lo? Apa tuh? Nge-review channel YouTube-nya Bin yang ada orang masak telur nih, maksudnya apa? Soalnya gue ngelihat itu channel YouTube-nya CIA gitu ya, muka-mukanya dirahasiakan, di blur gitu kan. Nggak ada tuh ucapan selamat Merry Christmas segala macam tuh gak ada gue lihat di YouTube channelnya CIA. Kalau YouTube channelnya Bin itu ada gitu loh, ucapan selamat hari kebangkitan nasional atau apa gitu. Ada semua tuh. Udah kayak baliho caleg gue lihat. Berarti itu udah jadi orasi ilmiahnya Prof. Ari Putra itu. Iya, dianggapnya begitu sama Prof. Hikam. Jadi Prof. Hikam ini, ya kalau kita ini sesama-sama Prof ini kan biasalah pembicaraan kayak begitu kan. Kalau beliau Profnya pakai F, kalau gue pakai V. Provos. Provokator. Ini yang memberi gelar Menristek ini, jadi nggak main-main ini. Valid, legitimate ini. Iya, Menristeknya Gus Dur. Makanya. Kan agak-agak belok-beloknya kan rejimnya Gus Dur. Ini kan belok-beloknya nggak terduga, bos. Gitu kan. Nah, itu gue agak ini juga merasa kalau mengutip Presiden Moral Indonesia, kalau lagi sadar itu tuh bulian, kalau lagi nggak sadar itu pujian gitu. Jadi tergantung kesadaran gue aja gitu. Gue lagi seperti apa situasinya gitu. Nah, gimana Bang Azri? Ini Afghanistan ini selalu negara-negara Timur Tengah stan dan juga Palestina gitu ya. Itu selalu lebih banyak mitosnya yang menjadi pembicaraan di kalangan kita di Indonesia ketimbang the substance of foreign affair-nya gitu ya. Substance of geopolitics-nya, geostrateginya gitu. Nah, ini Amerika angkat kaki dan apa maknanya bagi orientasi politik luar negeri Amerika sendiri gitu. Iya, jadi ya kita udah bahas Afghanistan 2 jam ya Ri ya waktu itu sama Pak BHM. Tapi itu di Afghanistannya, Amerikanya kurang ke eksplorasi. Ya, jadi mungkin kita bisa lihat dari dua aspek ya. Yang pertama, aspek politik luar negerinya Amerika. Setelah Afghanistan ini apa yang akan jadi prioritasnya Amerika. Aspek yang kedua adalah kalau tadi itu Ari sudah membahas tentang penarikan mundur pasukan Amerika di Afghanistan terhadap dampaknya terhadap persepsi orang Indonesia terhadap Afghanistan. Nah, sekarang kita akan coba tilik
bagaimana dampaknya terhadap warga Amerika sendiri. Dengan kata lain, bagaimana sih warga Amerika atau orang Amerika itu menyikapi penarikan mundur tentara Amerika dari Afghanistan ini? Apakah positif atau negatif? Bagaimana mereka memaknainya? Nah, kembali ke poin pertama tadi, bagaimana politik luar negeri Amerika setelah Afghanistan ini? Kalau saya melihat ini sebetulnya semacam rekonsolidasi dari politik luar negeri Amerika. Mereka itu sekarang mencoba untuk menyusun kembali apa prioritas-prioritas utama dari politik luar negerinya mereka. Dan salah satu janji politiknya Presiden Biden waktu dia baru terpilih itu kan untuk mengembalikan politik luar negeri Amerika, untuk mengembalikan memulihkan reputasi Amerika di dunia internasional seperti sebelum eranya Donald Trump. Jadi kalau Indonesia itu soko gurunya adalah ASEAN, nah Amerika itu soko guru politik luar negerinya itu adalah hubungan transatlantik lewat NATO itu. Dan itu kan dibuktikan dengan kunjungannya Biden ke Eropa bulan Juni kemarin yang dalam pertemuan dengan para pemimpin anggota NATO itu kan dia bilang America is back. Amerika sekarang sudah kembali. Jadi kalau zamannya Trump kemarin anggota-anggota NATO merasa bahwa Amerika meninggalkan Anda, nah sekarang Amerika itu kembali. Ayo kita perkuat lagi NATO ini, kita perkuat lagi organisasi-organisasi multilateral yang sudah ada. Karena kita ingat kan zamannya Trump itu, NATO itu dianggap menjadi beban untuk Amerika. Karena Amerika itu menjadi donatur yang terbesar, sedangkan negara-negara NATO yang lain itu kayak enggan untuk berinvestasi lebih besar di NATO. Dan yang menjadi sasaran tembaknya Presiden Trump waktu itu adalah Kanselir Angela Merkel dari Jerman. Karena Jerman ini uangnya banyak, fiskalnya kuat, tapi sumbangsihnya ke NATO itu tidak sebanding dengan profil fiskal negaranya yang kuat itu. Dan ada kan foto yang terkenal itu, fotonya waktu pertemuan NATO kalau nggak salah, atau G20 ya, G20 kali. G20. Jadi Trump duduk, tangannya bersedekap kayak gini, terus Angela Merkel berdiri sambil megangin meja dan di belakang Angela Merkel itu ada Shinzo Abe, ada Emmanuel Macron, pokoknya tokoh-tokoh G20 lah yang kayak menekan Trump, tapi Trump itu ya tidak bereaksi gitu. Nah itu foto yang sangat ikonik yang bisa menggambarkan bahwa Amerika di era Trump itu menjadi Amerika yang isolasionis, menjadi Amerika yang meninggalkan sekutu-sekutunya di NATO. Kembali Nah, ke hitoh sebenarnya ya, doktrin Monroe sebetulnya itu. kembali ke doktrin Monroe tahun 1823 yang Amerika itu ya fokusnya di benua Amerika aja. Doktrin Monroe itu kan Amerika tidak akan mencampuri urusan Eropa, tapi di sisi lain negara-negara Eropa itu juga jangan nyampurin benua Amerika. Itu doktrin Monroe tahun 1823 tuh. Amerika masih lemah lah, belum kuat kayak sekarang. Jadi setelah Biden naik itu kan ya jargonnya dia America is back. Dan ya banyak kebijakan-kebijakannya Trump itu yang dibalik sama dia. Tetapi untuk Afghanistan, Biden itu tidak membalik kebijakannya Trump, malah dia meneruskan hasil perundingan antara Amerika, Afghanistan, dan Taliban itu untuk menarik mundur pasukan Amerika. Ya Dan kan memang Trump kan terkenal dengan anti perang dalam tanda kutip ya, di mana ketika Trump menjadi presiden angka perangnya Amerika itu kan menurun ya. Dan apa yang membuat Afghanistan ini jadi anomali, Bang? buat Trump, Buat Biden kan anomali nih. sebetulnya tuh anomalinya karena
Biden itu walaupun dia ngomong Amerika is back, tapi loh kok yang di Afghanistan kok ditarik mundur. Dan NATO itu tidak banyak diajak bicara soal penarikan mundur Amerika itu. Karena tentara yang paling banyak di situ kan tentaranya Amerika. Nah, terus sama Biden kan di ditarik mundur, tapi penetapan waktu penarikan mundurnya itu tidak dikoordinir dengan baik dengan anggota NATO yang lain. Kayak gitu. Hmm. Nah, mengenai implikasinya terhadap politik domestik itu kita bahas bukan di sesi lain, tapi setelah ini. Cuman yang mau saya tekankan adalah ini adalah rekonsolidasi dari politik luar negeri Amerika yang sekarang fokus ke hubungan transatlantik, dan yang kedua adalah untuk meng-contain Cina, untuk menahan laju perkembangannya Cina di kawasan. Jadi yang kayak Afghanistan atau seperti Timur Tengah itu menurut saya ke depannya itu akan menjadi prioritas yang kesekian, dan fokus geopolitik Amerika sekarang itu selain transatlantik yang tetap menjadi prioritas utama. Transatlantik itu hubungan Amerika dengan Eropa Barat ya. Itu tetap Ya. akan jadi sokoguru politik luar negerinya Amerika. Nah, prioritas keduanya itu adalah bagaimana menahan laju Cina di Asia Timur dan Asia Tenggara. Jadi fokus Amerika di bawah Biden itu sekarang dua, menjaga hubungan transatlantik, dan yang kedua itu fokus di kawasan Indo-Pasifik. Indo-Pasifik itu kawasan antara Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia untuk menahan lajunya Cina ini. Gitu sih. Oke. Dan implikasinya ke dalam negeri gimana tadi? Lanjut, Bang. Implikasinya ke dalam negeri adalah mungkin banyak orang di Indonesia itu merasa, atau bahkan di Amerika sendiri, itu beberapa menganggap, wah ini dengan penarikan mundur tentara Amerika di Afghanistan yang kacau balau, yang bahkan mungkin lebih buruk daripada penarikan mundur tentara Amerika dari Saigon tahun 75, karena ada 13 anggota marinir Amerika yang meninggal kan karena bom bunuh diri itu. Nah, itu akan menjatuhkan reputasi dari Joe Biden. Dan itu hal yang tidak sepenuhnya salah, karena kemarin beberapa hari yang lalu itu ada polling yang dilakukan oleh Washington Post dengan ABC News kalau nggak salah. Itu menunjukkan bahwa untuk pertama kalinya sejak Biden terpilih itu approval rate-nya Biden itu jatuh. Jadi 46% kalau nggak salah, udah di bawah 50%. Kalau sebelumnya itu selalu di atas 50%, sekarang itu jatuh jadi tinggal 46 atau ya sekitar 45 sampai 47% lah, Di itu. bawah Pak Jokowi dong ya. Wah ya, beda lah, di bawah, seperti itu. Jadi untuk pertama kalinya sejak Biden terpilih itu approval rate-nya itu turun, dan salah satunya itu adalah karena penarikan mundur pasukan Amerika di Afghanistan, yang sebetulnya kalau menurut survei yang sama, mayoritas penduduk Amerika itu memang menginginkan Amerika itu tarik mundur aja pasukannya di sana, karena nggak jelas ini perang untuk apa dan melawan siapa. Dan hal ini tuh sudah dimaklumi, sudah disadari oleh pejabat-pejabat Amerika sendiri, baik di Pentagon maupun di State Department. Mereka itu juga bingung, perang ini tuh kita sebetulnya melawan siapa? Apakah Taliban itu musuh kita, atau musuh kita itu sebetulnya Osama bin Laden aja? Kalau musuhnya Osama bin Laden dan Al-Qaedanya, bin Ladennya kan sudah dibunuh, sudah nggak ada. Oke. Taliban ini kan sebetulnya bukan musuh kita. Mereka kita musuhin karena Taliban itu memberi tempat buat Osama bin Laden dan Al-Qaedanya untuk membangun Betul ya, jaringan. iya, betul Tapi kalau aku. Al-Qaedanya pemimpinnya udah mati, Al-Qaedanya udah pindah ke daerah di Sahel seperti di Mali, di Niger, itu kan ya berarti udah selesai dong misinya. Nah, itu loh yang membuat mayoritas orang Amerika itu merasa perang di Afghanistan itu sudah nggak relevan.
Cuman yang membuat approval rate-nya Presiden Biden itu jatuh, itu adalah eksekusi dari penarikan mundur tentara Amerika di Afghanistan itu. Karena eksekusinya itu tidak lancar, tidak smooth, bahkan ada warga tentara Amerika yang jadi korban. Nah, di Amerika itu kan dalam opini publiknya Amerika itu kalau sampai ada warga Amerika yang meninggal itu dianggap negara ini udah gagal gitu. Administrasinya Biden ini sudah gagal menjalankan fungsinya karena ada warga yang meninggal untuk menjalankan misinya dia. Tapi kalau menurut saya mungkin lebih baik dan saya bisa memahami kenapa Presiden Biden itu ngotot pasukan itu harus cepat-cepat ditarik. Karena yang menjadi kepentingan utama dari Presiden Biden dan Demokrat itu sebetulnya bukan perkara Amerika masih di Afghanistan atau tidak. Tapi yang paling penting itu adalah gimana supaya Partai Demokrat itu tidak kehilangan kursi pada pemilu sela tahun 2022, bulan November tahun 2022. Jadi di Amerika Serikat di tingkat federal itu setiap 2 tahun sekali itu ada pemilu. Jadi kalau 2020 itu pemilu presiden, 2022 itu midterm election, memilih anggota House of Representative, seluruh anggota House of Representative dan sepertiga anggota Senat. Terus nanti 2024 pemilihan presiden, sepertiga anggota Senat dan seluruh anggota House of Representative. Jadi kalau penarikan mundur tentara dari Afghanistan itu dilakukan sekarang dan misalnya ada korban, itu kerusakannya atau damage terhadap reputasinya Biden itu sekarang. Sedangkan pemilunya kan masih November nanti. Jadi ada waktu sekitar 13 bulan atau 11 untuk recovery. ya, untuk bagi Biden untuk memulihkan reputasinya dengan memperbanyak stimulus ekonomi, dengan mengegolkan legislasi-legislasi yang nantinya itu akan memuaskan para pendukungnya. Nah, apa misalnya yang menjadi ini Bang, apa namanya, barang panas gitu yang sedang dicoba dimasukkan oleh Biden sebagai strategi untuk kembali merecovery reputasinya untuk bulan November itu. Nomor satu itu ekonomi ya. Hmm. Jadi dalam literatur politik Amerika, ini saya ceritakan background-nya dulu sedikit, latar belakangnya sedikit. Jadi dalam literatur politik Amerika, dalam setiap midterm election, pemilu sela, itu partai yang menang saat pemilu presiden itu biasanya kalah itu di midterm election. Jadi polanya seperti itu. Saya pernah menyinggung soal ini juga di artikel saya yang waktu saya kirim ke Detik ya. Jadi emang trennya partai yang menang pemilu saat pemilu presiden itu nanti waktu midterm election itu kalah. Kenapa mereka kalah? Karena dalam midterm election itu orang yang berpartisipasi menunaikan hak pilihnya itu lebih sedikit daripada saat pemilu presiden. Oke, Jadi betul. kalau bahasa yang lagi ngetren di Indonesia sebelum pemilu 2019, efek ekor jas. Ya, Oh, kotel efeknya nggak ada. kotel efeknya itu hilang itu kalau ketika midterm election. Karena orang kan semangat ya, untuk milih presiden tuh orang semangat. Semua pada pergi ke TPS. Tapi begitu midterm election, kita nggak milih presiden ini. Kita cuma milih anggota House of Representative dan Senat. Sama pemilu-pemilu lokal lah. Milih gubernur atau milih anggota legislatif di daerah. Itu orang kan nggak terlalu antusias lah. Nah makanya partai yang misalnya 2020 kemarin orang-orang yang tadinya itu semangat dukung Biden supaya Trump nggak menang lagi, itu nanti 2022 mereka nggak mau ke TPS lagi. Karena mereka pikir, buat apa kan presidennya masih Biden kok, gitu. Electoral connection ya. Ya, jadi kotel efeknya itu jadi hilang di midterm election Faktor itu. itu, faktor kotel efek gitu ya. Ya, karena kita udah nggak milih presiden lagi, milih presidennya 2024, jadi orang males mau ke TPS untuk milih. Nah, permasalahannya selisih suara antara Partai Demokrat dengan Partai Republik di Tipis. House of Representative itu sangat tipis.
Cuman 6 atau 8 suara itu, tipis banget. Nah, kalau pola kekalahan dari partai pemenang pemilu itu berlanjut di 2022, ini kan alamat House of Representative nanti akan dikuasai oleh Partai Republik. Nah, kalau Partai Republik menguasai House of Representative dan apalagi kalau mereka juga menguasai Senat, ini kan bisa jadi gridlock, bisa semua usulan kebijakan, usulan legislasi yang, diajukan oleh Biden itu bisa dihambat oleh Partai Republik di Kongres, itu masalahnya. Jadi, saya kira penasehatnya Biden sekarang itu berusaha semaksimal mungkin supaya setidaknya Partai Demokrat ini bisa mempertahankan kursinya di Senat dan kalau bisa di House of Representative juga. Jadi kebijakan-kebijakan yang sulit, kebijakan-kebijakan yang beresiko tinggi itu sebaiknya dilakukan di awal, supaya nanti ada waktu yang cukup buat Biden untuk memulihkan reputasinya dan 3 bulan atau 2 bulan mendekati bulan November 2022 dia bisa, eee, mengeluarkan kebijakan atau menghimpun kembali dukungan yang hilang pada bulan-bulan ini. Karena ini kan sebetulnya masih honeymoon period, masih Ya, masa-masa bulan madu. Masa-masa bulan madu itu kan waktu-waktu yang paling tepat untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang menyebalkan. Sama kayak dulu Pak Jokowi baru kepilih tahun 2014 bulan Oktober dilantik, bulan Novembernya subsidi BBM langsung dipotong kan. betul. Jadi ketika orang lagi seneng-senengnya sama presiden, nah itu presidennya justru itulah momen terbaik untuk mengambil kebijakan yang tidak populis. Supaya dia nanti di sisa waktu, sisa masa jabatan sebelum pemilu dia itu bisa mengambil kebijakan yang lebih baik, dia punya ruang lah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih populis menjelang pemilu. Jadi yang Ya, populisnya itu disimpan untuk nanti. ya, ya. Berarti ya makin dekat pemilu makin populis gitulah ya kira-kira ya Dugaan saya akan polanya. seperti itu. polanya. Dan eh, ya saya ingin menegaskan lagi bahwa apa namanya, tidak ada masalah dengan pemulangan pasukan Amerika bagi publik Amerika, Enggak, tapi yang menjadi masalah adalah eksekusinya, evakuasinya, naik pesawat kargo dan lain-lain itu yang membuat eh, publik jadi tidak bersimpati dan kemudian ada juga yang terkena ancaman bahkan tidak sampai ke Bandara Kabul gitu kan ya. ya. Yang paling krusial itu adalah apakah ada nyawa dari warga Amerika yang melayang sia-sia karena evakuasi itu. Hmm, Sebetulnya threshold-nya atau titik krusialnya itu di situ. Soal ditarik pulang itu ya nggak apa-apa, soal pemerintah Afghanistan ambruk itu mereka nggak terlalu ambil pusing, tapi mereka baru tersulut emosinya, warga Amerika ya, baru tersulut emosinya itu ketika ada nyawa dari warga Amerika itu yang melayang karena, selama menjalankan proses itu. dan ini Jadi kan yang diambil dan resiko itu pasti sudah dihitung oleh pemerintah Amerika sejak awal mengambil tindakan ini, mengambil kebijakan ini berarti. eee sepertinya sih enggak, karena ya itu tadi, mereka kan juga kaget ya, kok Hmm, pemerintah di Kabul itu runtuhnya secepat itu. hmm, Cuman apa, soal penarikan pasukan itu memang sejak awal Biden itu emang pengen kalau bisa lebih cepat ya lebih lebih bagus, cuman resiko-resikonya bahwa ada yang meninggal, bahwa pemerintahan Ashraf Ghani akan ambruk itu di luar kalkulasinya dia. Dia tahu mungkin akan ambruk, tapi tidak secepat itu. Kan hmm. hitungan awalnya itu ambruknya 1 tahun setelah tentara Amerika Ya, ditarik, ternyata enggak. Jadi dia tahu memang akan ambruk tapi tidak secepat itu. Jadi ada juga hal yang di luar kalkulasinya Biden dan komunitas, politik luar negeri dan pertahanannya Amerika juga. ya Jad ini seperti yang lu sebutkan di kita live sama BHM waktu kemarin ya bahwa eh, apa namanya, mereka tidak punya kaki-kaki untuk menggali informasi sampai ke akar rumput gitu ya. enggak.
asetnya mereka Pakistan di itu. Taliban itu kan terbatas ya, nggak seperti asetnya ISI-nya Pakistan atau asetnya Iran. Iran kan juga memberi ruang kepada Taliban kan untuk, tetap hidup gitu, walaupun Iran Syiah, Taliban itu Sunni gitu, tapi diberi ruang lah sama Iran. Jadi Iran itu punya akses untuk informasi dari Taliban. Nah, Amerika ini kan enggak. Dia Itu lebih lebih dekat ke rezim yang establish apa Presiden Ashraf Ghani. Ghani, Ya. ya. Nah, terus aspek yang lain, terkait dengan jadi kembali lagi ya, prioritasnya Biden dan Demokrat itu adalah memenangkan atau mempertahankan kursi di midterm election tahun depan, bulan November. Nah, aspek yang lain dan ini kayaknya nggak terlalu diekspos oleh media, itu adalah hasil sensus, yang dirilis oleh Biro Sensus Amerika bulan Agustus kemarin. Hmm. Jadi hasil sensusnya itu menyampaikan bahwa ada perubahan demografi yang cukup signifikan di Amerika dalam 10 tahun terakhir. Yang itu tuh, meneruskan pola yang sudah ada sebelumnya. Jadi hasil sensus Amerika, Amerika itu kan tiap 10 tahun sekali bikin sensus tuh. Hmm. Nah, hasil sensus yang terbaru yang dilakukan tahun 2020 kemarin itu menunjukkan bahwa kalau ditinjau dari komposisi etnis, dari komposisi rasial, itu jumlah orang yang kulit putih itu menurun sekitar 7 atau 8% dari tahun 2010 dan ini adalah yang paling rendah dalam sejarah republik. Berarti kelompok putih ini bisa dibilang minoritas juga dong sekarang ya. Kalau polanya terus seperti ini ya mungkin 20-30 tahun lagi mereka udah di bawah 50%. Karena tadinya itu 2010 mereka masih 63%, sekarang di 2020 mereka itu 57,8%. Dan kulit putih ini kan ada yang orang Inggris, orang Italia, orang Eropa Timur itu kan mengidentifikasi dirinya itu sebagai kulit putih. Nah, ini kalau kita lihat, disinilah perubahan hasil sensusnya itu. Jadi ini yang warna kuning itu adalah menggambarkan jumlah kenaikan etnik yang Hispanik. Terus kalau yang hijau itu Asia dan yang merah muda itu kulit putih. Jadi kalau kita lihat di sini tuh di kota-kota besar itu kenaikan jumlah orang Hispanik dan Asia itu tinggi banget. Apalagi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kayak Seattle, San Francisco, Los Angeles, New York, Boston, Chicago nggak terlalu. Tapi di Texas, di 3 kota besarnya, Houston, Austin, sama Dallas, itu Hispanik sama Asianya itu naiknya tinggi banget. Nah, hasil sensus inilah yang kemudian menjadi semacam bensin atau bahan bakar yang dipakai oleh para pendukungnya Trump untuk, eee, menggalang dukungan bahwa, "Ini loh, Amerika sekarang berubah. Kita yang kulit putih itu dikepung oleh para pendatang, dikepung oleh kelompok Hispanik dan orang Asia, sehingga kita perlu negara itu perlu mengambil kebijakan-kebijakan untuk menghambat ini." Istilahnya itu replacement theory. Jadi orang-orang kulit putih itu akan di-replace, akan diganti oleh orang-orang Hispanik, orang-orang Asian American gitu. Dan ini akan menjadi jualan politik yang bakal laku keras di pemilu, di midterm election tahun depan dan nanti pemilu presiden tahun 2024. Karena ini kan kayak menjustifikasi kebijakannya Trump yang diskriminatif dan sangat anti imigran kan. Ini kan kayak memberikan fakta yang jelas bahwa, "Ini loh lihat hasil sensus kita, kulit putihnya makin turun dan orang kulit berwarnanya makin banyak. Kalau ini kita biarin terus, lama-lama Amerika itu nanti jadi, orang kulit putih itu jadi minoritas." Mhm. Nah ini yang menjadi, eee, bahan kampanye yang digunakan oleh kelompok ultra konservatif di Amerika.
Untuk untuk menggalang dukungan dari nah, kelompok kulit putih. kaitannya dengan Afghanistan tadi? Oh enggak, ini faktor domestik yang lain. Faktor domestik yang pertama tentang Oke, Afghanistan itu kan memang, eee, itu kebijakan yang diinginkan, cuman eksekusinya nah itu berantakan. enggak ya berantakan. Jadi Oh, ini poin saya untuk di sini adalah menghantam Biden di midterm election gitu ya, Demokrat maksudnya? iya, poin utama saya adalah Biden itu nggak masalah dia terluka oleh Afghanistan karena prioritasnya itu midterm election. Nah, Mmm, jadi faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi kemenangan Demokrat di midterm election itu salah satunya perubahan demografi ini. oke, bagaimana dia Jadi menghandle Afghanistan itu bukan prioritas. Politik luar negeri itu tidak jadi prioritas karena prioritas utamanya itu adalah memenangkan pemilu dan dalam pemilu itu di Amerika, politik luar negeri itu nggak banyak berpengaruh terhadap preferensi pemilih dan kayaknya di mana-mana deh. Itu nggak terlalu mmm, banyak politik luar negeri itu tidak berpengaruh banyak terhadap preferensi pemilih karena, kalau untuk di Amerika ya, hal yang paling menentukan bagi pemilih ketika dia ke TPS itu nomor satu adalah, party identification. Jadi kalau dia merasa mengidentifikasi dirinya dengan Republik, dia punya kecenderungan kuat untuk memilih kandidat dari Republik dan kalau Demokrat ya dia akan memilih kandidat dari Demokrat. Dan aspek kedua yang paling penting dalam studi perilaku pemilih di Amerika itu adalah faktor ekonomi, pocketbook mmm, voters. Para pemilih-pemilih yang menentukan pilihannya berdasarkan seberapa besar dampak ekonomi terhadap dirinya sendiri. oke. Oke oke. Makanya makanya Trump yang dari Partai Republik itu kan paling nggak suka ngasih subsidi, ngasih stimulus itu kan ngasih stimulus ke seluruh populasi itu kan nggak suka. Tapi Trump kan menjelang pemilu dia banyak ngasih stimulus, ngirim-ngirim cek ke warga, terus di ceknya itu ditulis, "Ini dari Presiden Trump," gitu. Karena pemilih itu dalam mengevaluasi pemerintahan, itu yang mereka lihat adalah seberapa besar pemerintahan yang sekarang itu memiliki dampak ekonomi terhadap dirinya dan seberapa besar approval rating dari presidennya, selain dari party identification itu tadi. Oke. Jadi ini ada, konteks untuk menjawab midterm election dan kemudian, eee, soal isu Afghanistan, penarikan pasukan ini tidak menjadi soal, tapi yang menjadi soal itu adalah eksekusinya yang kemudian Demokrat juga harus menghadapi fakta demografis di lapangan bahwa, kelompok, apa namanya, kelompok-kelompok, kulit putih yang mulai jumlahnya mengecil ini secara persentase, itu akan menggalang dukungan ya untuk, memberikan dukungan kepada, apa namanya, kepada, Partai Republik lah kasarnya ya, karena Iya mereka ini punya kecenderungan yang sama dengan, pendukung-pendukung Trump selama ini gitu ya kira-kira Bang Azri ya? iya, kira-kira seperti itu. Jadi Partai Republik yang tadinya itu tidak konservatif-konservatif amat, tapi setelah Trump naik 2016 itu kan jadi makin konservatif Mhm, dan hasil sensus 2020 ini itu kan menjustifikasi bahwa mmm, konservativismenya Trump itu memang ada dasarnya, ada bukti, ada mhm, fakta yang kuat gitu loh, bahwa ya emang kulit putih ini lama-lama jadi minoritas gitu. Itu kan kayak misalnya kita di Indonesia itu dikotomi pribumi, non-pri gitu loh. Terus hasil iya, sensusnya, loh kok yang non-prinya makin lama makin banyak. Nah itu kan pasti akan dipakai oleh politisi untuk mhm, menggalang dukungan kan. Jadi singkat kata penarikan mundur Afghanistan di masa Biden itu hanya bagian dari, rencana besar prioritas politiknya Joe Biden. Karena prioritas politiknya dia itu adalah memenangkan pemilu 2022. Afghanistan dan lain-lain itu hanyalah, bagian kecil iya kembang-kembang dari, politik dalam negeri ya? iya. Malah Ya. kalau approval rating-nya sekarang jelek itu nggak masalah karena dengan selesainya penarikan mundur pasukan Amerika dari Afghanistan, dia kan masih punya waktu 12 bulan, 13 bulan untuk memulihkan approval rating-nya supaya Partai Demokrat itu bisa mempertahankan jumlah kursinya di House bulan November tahun depan.
Oke oke Bang Hasri. Thank you Bang Hasri. Sama-sama. Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya.